Oke sahabat sekolah, kali ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu di pembahasan latihan soal PTS kelas 5 semester 2 di sesi yang ketiga. Jadi melanjutkan latihan soal PTS di sesi 1 dan 2 kemarin. Ini adalah sesi yang terakhir. Sahabat sekolah, di sesi terakhir ini materinya mencangkup dari tema 7, subtema 2, dan subtema 3 ya. Oke, langsung saja. Soal nomor 1, keberagaman di Indonesia harus patut kita syukuri dengan cara A. Saling menghargai, B. Saling mengejek, C. Membentak, D. Tidak menghormati satu sama yang lainnya. Manakah jawaban yang paling benar? Ya, A. Saling menghargai, karena dalam satu negara Indonesia ya, jadi harus saling menghargai. Soal nomor 2, contoh kegiatan menjaga keamanan masyarakat adalah A. Melakukan kegiatan gotong royong, B. Melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinan, C. Melakukan kegiatan ronda sesuai dengan jadwal, D. Melakukan kegiatan pengajian. Ya, kata kuncinya menjaga keamanan ya, keamanan masyarakat. Contohnya ya C. Melakukan kegiatan ronda ya, ronda sesuai dengan jadwal. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 3, yang tidak termasuk upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional adalah A. Mengadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat, B. Menggalakkan kegiatan penggalian situs-situs bersejarah, C. Pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran, dan D. Tidak mau mempelajari kebudayaan sendiri. Nah, sahabat sekolah, kata kuncinya adalah ya, pengembangan kebudayaan nasional, tetapi ada tidak ya, yang tidak. Nah, yang tidak berarti yang bukan merupakan upaya pengembangan dan pelestarian budaya. Yang mana? Ya, tidak mau mempelajari kebudayaan sendiri. Budayanya sendiri tidak mau mempelajari. D ya. Baik, soal nomor 4. Apabila ada teman melaksanakan upacara adat, maka sikap kita yang menunjukkan keragaman suku bangsa dan budaya adalah A. Membuat kegaduhan selama upacara adat sedang berlangsung, B. Tidak menghormati dengan orang yang berbeda suku, C. Memberikan semangat walau berbeda suku, D. Bersikap tertib selama menyaksikan upacara adat. Nah, jawabannya ini yaitu ya, bersikap tertib selama menyaksikan upacara adat. Kemudian soal nomor berikut. Oke, berikut ini ada sebuah teks. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan menjawab nomor 5 dan 6. Dengan ini untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Oke, Kak Dimas baca. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua. Ketika itu terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya, yaitu atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhir disepakati kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga paragraf. Berikutnya, setelah membaca teks, kita baru diperintahkan untuk menjawab soal nomor 5 dan 6.
soal nomor 5. Tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Muhammad Hatta, B. Ahmad Subarjo, C. Insinyur Soekarno, D. Muhammad Yamin. Nah, rumusnya siapa? Ya, Ahmad Subarjo. Lanjut. Berdasarkan teks bacaan di atas, ini masuk soal 6 ya. Ahmad Subarjo dilahirkan pada 16 kali ini 23 Maret 79 atau yang 97 atau 12 Agustus 1902 atau yang 12 Juni 1901. Jawabannya adalah ya 23 Maret 1897. Oke sahabat sekolah, berikutnya bacalah teks bacaan di bawah ini dengan menjawab nomor 7 sampai 8. Jadi teks ini untuk menjawab soal nomor 7 sampai 8. Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indische School di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di ELS Mojokerto, Jawa Timur, kemudian di HBS Surabaya dan di THS, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung, di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama RI tahun 1945 sampai dengan 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di ELS di Bukit Tinggi, kemudian di Mulo di Padang, dan di HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus tahun 45, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamasi pada tahun 1986. Nah, ini soalnya dari teks tadi ya, soal nomor 7. Berdasarkan teks di atas, Insinyur Soekarno memerintah sebagai presiden selama A. 25 tahun, B. 20 tahun, C. 22 tahun, D. 24 tahun. Jawabannya adalah ya C. 22 tahun. Kemudian soal nomor 8. Tokoh yang mendampingi Insinyur Soekarno saat membacakan teks proklamasi adalah A. Fatmawati, B. Ahmad Subarjo, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Sayuti Mele. Siapa yang membacakan? Ya, Dr. Andes Muhammad Hatta ini yang mendampingi Insinyur Soekarno dalam membacakan teks proklamasi ya. Soal nomor 9. Contoh pelepasan kalor dalam pengkristalan adalah A. Mentega, B. Salju, C. Lilin, D. Garam. Jawabannya apa ini? Ya, jawabannya adalah salju. Soal nomor 10. Perubahan wujud benda yang memerlukan kalor adalah titik-titik. A. Menguap mencair, B. Mengembun mencair, C. Membeku mengembun, D. Menguap menyublim. Ingat kata kuncinya memerlukan kalor. Berarti membutuhkan panas. Apa? Ya, menguap dan mencair. Ini membutuhkan kalor ya proses ini. Soal nomor 11. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda kecuali yang tidak mengubah benda. A. Es krim yang diletakkan di tempat terbuka akan meningkat suhunya. B. Setrika menyebabkan suhu pakaian meningkat. Kemudian C. Kalor dari kompor gas menyebabkan air meningkat suhu
ya hingga mendidih. Jadi air kolam memiliki suhu yang dingin. Jawabannya ini sudah jelas ya, apa? Ya D, air kolam memiliki suhu yang dingin. Tidak ada kaitannya dengan kalor. Oke, lanjut. Soal nomor 12. Proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut titik-titik. A. Menyublim, B. Mencair, C. Membeku, D. Menguap. Jawabannya adalah ya menyublim. Nah, ini proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas, menyublim namanya. Soal nomor 13. Hasil konferensi meja bundar atau KMB kecuali, berarti yang bukan hasil KMB. A. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. B. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. C. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke ABRIS. D. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Apa ini? Kecuali, berarti yang bukan hasil KMB ya B. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Itu ya. Nah, soal nomor 14. Isi perjanjian Linggarjati adalah A. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. B. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. C. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. D. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Jawabannya yaitu ya B ya, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Oke, soal nomor 15. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa Palagan Ambarawa adalah A. Kolonel Isdiman, B. Ahmad Thohir, C. Letkol Soeharto, D. Abdul Haris Nasution. Siapa? Ya, A. Kolonel Isdiman. Soal nomor 16. Peristiwa yang dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur disebut A. Serangan umum 1 Maret 49, B. Medan Area, C. Bandung Lautan Api, D. Palagan Ambarawa. Nah, yang sering mendengarkan materi dari Kak Dimas di sekolah ini sudah tahu ya jawabannya pasti. Ya, A. Serangan umum 1 Maret tahun 49. Oke, soal nomor 17. Pola lantai adalah A. Karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utama. B. Bagian dari irama yang penting dikuasai. Tiap musik pasti memiliki iramanya sendiri. C. Satu dari berbagai bentuk kesenian. D. Garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya pada saat melakukan gerak tari. Nah, jawabannya ya D ya, garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lain pada saat melakukan tarian. Ini disebut dengan pola lantai. Ada garis-garis lantai. Gitu. Oke, soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Pola lantai yang terdapat pada tari di atas adalah A. Vertikal, B. Horizontal, C. Lingkaran, D. Zigzag. Jawabannya adalah ya vertikal ya. Oke. Soal nomor 19. Contoh tari berpasangan adalah A. Tari Zapin, B. Tari Kecak, C. Tari Pakarena, D. Tari Saman. Jawabannya ya A. Tari Zapin. Lanjut soal nomor 20. Tari Kecak di Bali menggunakan pola lantai berbentuk A. Diagonal, B. Lengkung, C. Horizontal, D. Lingkaran. Jawabannya adalah ya B. Lengkung. Soal nomor 21. Contoh sikap toleransi dalam menghargai perbedaan adalah A. Tidak menghargai pendapat orang lain, B. Menghargai pendapat tanpa memandang perbedaan suku, C. Merendahkan orang lain, D. Memaksakan kehendak orang lain sesuai dengan keinginan kita. Nah, jawabannya yang mana ini? Ya, B ya, menghargai pendapat tanpa memandang perbedaan suku.
Untuk soal nomor 22, sebagai seorang murid, cara kita dalam mengisi kemerdekaan dalam upaya mendukung pembangunan adalah A. Bergotong royong membersihkan lingkungan, B. Menjenguk tetangga yang sakit, C. Membayar pajak, D. Belajar dengan giat. Nah, ini kata kuncinya adalah sebagai seorang murid dalam mengisi kemerdekaan. Yang mana? Ya, belajar dengan giat itu adalah tugas sebagai seorang murid. Oke, lanjut. Nomor 23. Salah satu manfaat gotong royong kecuali, berarti yang bukan ya, karena kecuali. Yaitu A. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional, B. Pekerjaan akan cepat terselesaikan, C. Terciptanya ketentraman dan kedamaian, D. Merusak tali silaturahmi. Jawabannya adalah manfaat gotong royong kecuali, yang bukan manfaat gotong royong, ya D ya, merusak tali silaturahmi. Nah, ini tentu bukan ya. Yang ketiganya ABC ini adalah manfaat gotong royong. Oke, lanjut. Soal nomor 24. Contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya adalah A. Membedakan keberagaman budaya di Indonesia, B. Perusak tali silaturahmi, C. Perekat dalam menjaga tiang persatuan dan keutuhan bangsa kita dari ancaman perpecahan, D. Perusak rasa persatuan dan kesatuan. Ini contoh yang menunjukkan peran Pancasila yang membina ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Ya, perekat dalam menjaga tiang persatuan dan keutuhan bangsa kita dari ancaman perpecahan. C ya, jawabannya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 25. Penulisan nama, tempat, dan tanggal surat yang benar adalah nama, tempat, tanggal surat yang benar A, B, C, atau D. Dilihat. Yang mana kira-kira? Tanda bacanya perhatikan. Ya, tanda bacanya, ya jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 26. Nah, perhatikan surat undangan di bawah ini. Sebentar lagi aku berulang tahun yang ke-15. Pesta ulang tahun akan diadakan pada hari Jumat 13 November 2020 pukul 17. Pesta ulang tahun diadakan di rumahku. Aku menunggu kehadiran teman-teman. Teman-teman datang ya. Salam manis, Rafa. Nah, kalimat efektif yang tepat untuk melengkapi surat undangan di atas yaitu di titik-titiknya. Sebentar lagi aku berulang tahun yang ke-15 titik-titik. A. Aku ingin mengadakan pesta ulang tahun yang mewah buat semua teman-teman. B. Aku ingin merayakan ulang tahun bersama teman-teman semua. C. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun bersama semua teman-teman dan keluargaku sekalian. Jawabannya yaitu masih satu ya, D. Aku ingin merayakan ulang tahun bersama keluarga. Jawabannya ya B. Aku ingin merayakan ulang tahun bersama teman-teman. Baru dilanjutkan, pesta ulang tahun akan diadakan pada hari Jumat. Jadi yang cocok, yang efektif ini adalah B. Lanjut. Soal nomor 27. Perhatikan gambar di samping. Nama bagian surat yang ditunjukkan huruf C adalah yang C. A. Kepala surat, B. Nama dan alamat tujuan, C. Isi surat, D. Pembuka surat. Jawabannya adalah ya, pembuka surat. Oke, lanjut. Nah, sahabat sekolah, soal nomor 28. Kalimat yang efektif untuk melengkapi surat undangan adalah A. Kehadiran bapak-bapak saya tunggu secepatnya. B. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para bapak-bapak. C. Atas kehadiran bapak saya mengucapkan terima kasih. D. Atas kehadiran bapak saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jawaban yang benar mana? Ya, C ya. Atas kehadiran bapak saya mengucapkan terima kasih. Itu kalimat yang efektif. Soal nomor 29. Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas adalah ya, kata kuncinya padat jadi gas. Apa? Harusnya sudah hafal ya. A. Penguapan, B. Pengkristalan, C. Pengembunan, D. Penyubliman. Ayo, jawabannya apa? Ya, penyubliman, D ya, karena padat menjadi gas. Contohnya koper barus ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 30. Contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor. Contoh pengkristalan dengan pelepasan kalor apa?
A. Hujan asam, B. Salju, C. Mentega, D. Garam. Jawaban yang tepat yaitu salju. Oke, soal nomor 31. Perhatikan gambar berikut ini. Bentuk perubahan wujud benda seperti pada gambar adalah titik-titik. A. Menyublim, B. Menguap, C. Mengembun, D. Mengkristal. Itu adalah gelas ya. Ya, C. Mengembun, benar sekali jawabannya. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 32. Perhatikan cara kerja di bawah ini. Tumpuk batu bata menjadi 2 tingkat untuk dijadikan tungku sederhana. B. Letakkan lilin di tengah tungku. C. Isi kaleng bekas susu dengan pasir, lalu masukkan kapur baros. D. Letakkan kaleng bekas susu tersebut di atas tungku. E. Letakkan piring aluminium di atas kaleng susu, lalu letakkan beberapa butir es batu. Diamkan selama 10 menit. Nah, sahabat sekolah, berdasarkan cara kerja di atas dapat contoh perubahan wujud benda dengan proses A. Penyubliman, B. Pengkristalan, C. Pengembunan, D. Pembekuan. Sebenarnya adalah penyubliman ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 33. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab titik-titik yang dikarang oleh titik-titik A. Negara Kertagama Empu Prapanca, Negara Kertagama Empu Tantular, C. Sutasoma Empu Prapanca, D. Sutasoma Empu Tantular. Jawabannya mudah sekali ya ini. Ya A. Negara Kertagama Empu Prapanca. Lanjut. Ini nilai kepahlawan yang patut kita contoh dari para pejuang, yaitu A. Rela berkorban, B. Korupsi, C. Radikal, D. Putus asa. Jawabannya yaitu rela berkorban. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 35 ini adalah soal terakhir di sesi ketiga ini. Dan berakhir pula sesi latihan PTS kedua. Salah satu tokoh yang terkait dalam usulan-usulan dasar negara pada saat sidang BPUPKI adalah A. Muhammad Yamin, B. Ahmad Subarjo, C. Muhammad Hatta, D. B.J. Habibie. Jawaban yang benar yaitu, ingat kata kuncinya sidang BPUPKI, ya A. Muhammad Yamin. Gitu ya. Nah, oke, akhirnya sahabat sekolah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan latihan PTS ini kalian lebih siap dalam menghadapi PTS dan mendapatkan nilai yang bagus. Saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.